Maraknya kekerasan yang terjadi ini berserta juga aksi-aksi sadisme akhirnya juga membuat sejumlah pihak ini mengaitkan dengan kondisi kejiwaan dari para pelakunya. Lantas, bagaimana sebenarnya hubungan kasus kekerasan yang sadis dengan kondisi kejiwaan yang dialami seseorang? Kita akan langsung berbincang, kita bahas bersama dengan Dr. Natalia Widiasih Raharjanti yang merupakan Ketua Seksi Psikiatri Forensik Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Selamat pagi Dokter Lia, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Pagi. Baik dokter, dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi, kita baru-baru saja juga digemparkan dengan kasus kekerasan ayah membunuh 4 anak. Ini apakah bisa dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan ini dengan mungkin gangguan kejiwaan, dokter? Oke, kalau kita bicara tentang gangguan kejiwaan, memang gangguan kejiwaan itu sifatnya kompleks ya. Bisa sifatnya gangguan perilaku, gangguan isi pikir, ataupun gangguan regulasi emosi. Nah, kalau kita lihat kekerasan sendiri, kalau dilihat itu merupakan suatu aksi atau perilaku. Tentunya aksi merupakan satu produk dari isi pikir dan perasaan seseorang. Nah, jadi kalau tadi ditanya apakah tindak kekerasan pasti orangnya gangguan jiwa, belum tentu. Karena banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan itu justru dilakukan secara sadar oleh orang-orang yang belum tentu mengalami gangguan kejiwaan. Dan untuk bisa membuktikan apakah gangguan jiwa tadi berkaitan dengan tindakan kekerasan, tentunya perlu tuh pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam. Baik, kita tahu kalau kita mengambil tadi ya contoh kasus yang terjadi di Jagakarsa. Ini polisi tentunya juga masih terus memeriksa, memastikan bagaimana termasuk diantaranya apakah ada atau tidaknya seperti yang tadi dokter bilang gangguan kejiwaan pada terduga pelaku ini. Tapi kita tahu di TKP ini dokter juga ditemukan ada tulisan yang dinyatakan menggunakan darah begitu, kata-katanya adalah thanks Bunda begitu ya. Ada kata-kata yang menceritakan atau dituliskan oleh terduga pelaku. Apakah ini kemudian juga jadi salah satu bentuk indikasi begitu dokter adanya gangguan kejiwaan terhadap pelaku? Oke, kapan sih kita katakan seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, kan harus memenuhi kriteria diagnosis tertentu gitu ya. Apakah memang orang ini ada gangguan isi pikir sehingga dia nggak bisa membedakan realita dengan kenyataan yang ada. Kalau tadi dikaitkan sama kasus, saya juga nggak bisa komen tentang kasus karena belum memeriksa orangnya ya. Tapi kalau ada tulisan gitu, thanks Bunda, nah itu perlu ditanya tuh, apa makna arti tulisan itu buat seseorang. Misalnya kan ada orang yang menuliskan terima kasih Bunda karena dia memang benar-benar berterima kasih, tapi ada juga yang menuliskannya bagian dari kemarahan karena ada kekecewaan tertentu gitu. Itu yang mungkin perlu kita lihat saat menuliskan apa kondisi emosi seseorang, apa yang dia pikir, dan sebelumnya ada pemicu apa. Karena dari pemicu itu yang kita akan bisa melihat gitu, kenapa sih berakhir dari satu peristiwa, misalnya nih ada peristiwa pembunuhan gitu ya, kita perlu lihat biasanya kita akan cari ada yang namanya krisis dulu gitu, bahwa di satu sisi itu ada yang konflik yang makin meningkat, ada situasi konflik yang meningkat yang menyebabkan satu frustasi tertentu pada seseorang karena adanya kebutuhan atau keinginan yang dihambat gitu karena dia nggak dapat, atau justru tindak kekerasan tadi bisa juga dipicu oleh rasa frustrasi atau rasa gagal atau kecewa saat dia kehilangan seseorang yang dia sayangi, atau justru kehilangan makna hidup kita lagi gitu. Nah, atau satu lagi, kalau seseorang itu merasa kehilangan kontrol dari kehidupannya gitu, misalnya dia tiba-tiba akan ditinggalkan atau akan dia mengalami satu kekerasan fisik atau kekerasan verbal dan dia kemudian juga ditahan, itu juga orang-orang yang merasa kehilangan kontrol terhadap kehidupannya. Bisa aja dia misalnya gini, saat kita berhadapan sama satu situasi bahwa kita mau ada orang yang menyerang kita. Nah, di situ kita bisa juga akan menyerang balik gitu. Itu situasi-situasi itu yang tentunya perlu kita lihat nih. Apa arti tulisan itu? Apakah ada kondisi-kondisi emosi negatif yang memengaruhi sehingga orang tadi nantinya mengambil satu putusan untuk melakukan satu tindak kekerasan, misalnya pembunuhan gitu.
Itu yang perlu disikapi. Jadi perlu dilihat nih kondisi situasi keluarganya saat itu seperti apa, kemudian apa yang terjadi setelah ada kejadian di keluarga tersebut, ada nggak lingkungan perannya untuk menolong, membantu gitu, sehingga orang ini mampu menyalurkan frustrasinya, atau justru rasa putus asanya tadi gitu, saat dia merasa ini nggak ada jalan keluar, ternyata ada orang lain yang justru tadi waktu dia kehilangan orang yang biasa membantu dia memecahkan masalah, sekarang ada penggantinya. Itu kadang-kadang situasi kekerasan bisa dihindari gitu, meskipun ada konflik yang meningkat gitu. Kadang-kadang situasi sosial pun perlu kita nilai gitu, sebelum kita memutuskan bahwa orang ini ada gangguan atau tidak di kondisi kejiwaannya. Baik, dokter, ternyata cukup kompleks juga ya. Tapi kalau tadi dokter sempat menjelaskan bahwa kekerasan atau tindakan kekerasan ini tidak selalu berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Tapi kalau kita melihat secara lebih luas lagi, ini sebenarnya bisa mungkin dibagikan kepada kami, dokter. Apa saja ciri-ciri bahwa orang ini mengalami gangguan kejiwaan yang bisa memicu ke tindakan kekerasan, dokter? Nah, biasanya kita bisa melihat ada kondisi-kondisi gangguan yang bisa menimbulkan satu peristiwa kekerasan, misalnya saat orang tersebut sudah menunjukkan perilaku agresif gitu. Dia posisinya matanya udah tegang, tubuhnya tegang, matanya melotot, nada suara meningkat gitu. Itu yang, atau dia udah mulai nih banting-banting barang, mukul-mukul gitu. Nah, itu juga kita udah lihat nih bahwa ada sikap bermusuhan, kemudian ada ketegangan fisik, dan dia juga kalau kita ajak bicara nggak kooperatif. Terus kita lihat juga udah ada perilaku dia kesulitan nih untuk mengendalikan dorongan-dorongan impuls emosi negatifnya. Nah, saat dia nanti berinteraksi dengan kita udah melihat bahwa orang ini punya kendala tuh untuk bisa merespon situasi dengan optimal. Nah, di situ yang kita mungkin sudah melihat nih orang ada potensi untuk bisa melakukan satu tindak kekerasan gitu. Nah, itu bisa kita duga nih, mungkin orang ini lagi dalam kondisi gangguan. Nah, gangguan sendiri juga macam-macam gitu. Apakah orang ini tadi jadi sikap bermusuhan, ketegangan karena ada ada isi pikir yang salah, yang dia punya, yang kalau di kejiwaan tuh dikatakan sebagai gangguan skizofrenia gitu ya. Misalnya orang ini lagi punya waham dan halusinasi gitu. Dia merasa yang dia lihat di depan itu bukan keluarganya, tapi orang yang mau menyerang dia gitu. Nah, kadang-kadang dalam kondisi kita saat melihat ada ketegangan tadi, kita nggak peka, kita justru berusaha untuk menenangkan, tapi dengan cara yang nggak pas. Orang tadi karena ada kekacauan isi pikirnya, justru makin merasa kita adalah orang yang mau menyerang dia, jadi dia menyerang balik ke kita. Nah, di situ yang kita perlu pahami gitu, jangan-jangan orang ini dalam kondisi gangguan, atau justru gangguannya lebih ke arah yang namanya depresi gitu. Apalagi kalau kita lihat nih misalnya ada peristiwa pembunuhan kemudian diikuti dengan bunuh diri gitu. Itu yang namanya homicide suicide ya. Itu juga biasanya kita perlu lihat nih kondisi-kondisi apa, kondisi kejiwaan yang mana yang biasanya berkaitan dengan kondisi homicide suicide gitu. Misalnya kondisi depresi gitu. Pada orang-orang yang punya masalah mental emosional, dia dalam kondisi depresi tadi, dia punya kerentanan tuh untuk melihat situasi secara negatif. Dia merasa sendirian, dia nggak merasa ada orang yang akan mendukung, dan masalahnya ini berat dan nggak akan ada lagi jalan keluar. Dimana kalau dia juga melihat bahwa nih nanti kalau saya nggak ada, anak-anak saya gimana? Terutama kalau pada perempuan gitu ya, akan banyak tuh kadang-kadang ada kasus ibu yang ditinggalin suaminya, kemudian dia juga merasa bahwa hidup ini udah nggak ada artinya, terus suaminya ada perempuan lain gitu misalnya. Terus dia akhirnya merasa bahwa waduh, kalau nanti anak saya ditinggal terus nanti dapat ibu tirinya akan sayang nggak ya sama dia. Nah, itu juga ada tuh faktor-faktor motivasi yang membuat seorang ibu jadi mampu melakukan satu tindakan kekerasan pada anak, misalnya dia jadi ngebunuh anaknya, abis itu dia bunuh diri. Yang kita kenal dengan kalau faktor motivasional tuh orang ini kita duga sudah punya kelainan isi pikir yang namanya yang keyakinan yang sifatnya delusional gitu, yang kita kenal sebagai pembunuhan altruistik gitu, bahwa dia berpikir bahwa
dia tidak mungkin bertahan dalam situasi ini sendirian, dan satu-satunya cara nanti daripada anaknya ditinggal nanti nggak ada yang ngurus, akhirnya lebih baik kita pergi sama-sama. Nah, di situ yang kadang-kadang kita perlu lihat nih, ada kondisi-kondisi tertentu, dan depresi kan bukan cuma bisa dialami oleh perempuan, tapi kadang-kadang pada laki juga bisa gitu. Nah, kondisi-kondisi kejiwaan itu yang kita perlu lihat. Apakah di kasus-kasus ini ada depresinya kah? Kemudian ada faktor motivasional bahwa dia merasa nih setelah ini anaknya akan nggak ada lagi yang ngurus gitu. Atau juga orang ini yang paling sering nih kalau kita lihat ternyata tadi saya udah bilang bahwa bukan ODGJ, bukan orang dengan gangguan jiwa loh yang punya potensi besar untuk melakukan tindak kekerasan. Justru orang yang biasa-biasa aja, yang normal tuh juga punya potensi lebih banyak gitu. Bahkan dikatakan 96% tindak kekerasan itu dilakukan oleh non-ODGJ, bukan orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu biasanya banyak kali penyebabnya adalah orang ini lagi pakai substance ya, pakai zat gitu. Oke. Nah, penggunaan zat lebih atau dia dalam kondisi intoksikasi itu juga mempengaruhi judgement dia nih, cara berpikir dia. Itu pun bisa menyebabkan. Baik, dokter, kami tidak. Baik, silakan dilanjutkan dokter. Tadi sempat terputus sedikit. Tapi mungkin kalau boleh saya tanyakan lagi nih ya dok ya. Tadi dokter menyebutkan kuncinya adalah harus ada kepekaan. Ya dok ya, untuk bisa menilai harus bertindak seperti apa ketika kita melihat seseorang yang diduga memang memiliki ciri-ciri, memiliki gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan, entah itu gangguan kejiwaan, ataupun mungkin tadi di bawah pengaruh substance, atau mungkin mengalami tindakan-tindakan kecenderungan yang menyimpang begitu. Nah itu harus apa kita dok kalau melihat orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan seperti itu, yang memiliki ciri-ciri seperti yang tadi dokter sebutkan? Tentunya ya, kalau kita sebagai warga negara, kita kan punya kewajiban untuk membantu orang lain gitu ya. Tetapi waktu kita membantu orang lain, kita juga perlu menimbang nih, apakah kita punya pengetahuan dan skill-nya saat menghadapi kondisi-kondisi khusus gitu. Apakah kita pernah melakukan pelatihan yang namanya psychological first aid gitu, saat seseorang kita lihat, wah ini lagi gaduh gelisah gitu, lagi ngamuk-ngamuk gitu. Nah, kita tentunya perlu melihat dulu nih, kita cukup dekat nggak dengan dia. Karena kalau kita cukup dekat, mungkin orang ini cukup kenal, sehingga dia merasa aman waktu kita deketin. Karena kalau orang lagi marah kan biasanya lagi tegang tuh, lagi dia lagi berhati-hati berlebih. Jadi istilahnya mungkin kalau pakai istilah awam lagi paranoid gitu ya. Nah, kalau orang paranoid, kalau dia nggak merasa dekat sama kita deketin gitu, itu justru dia bisa salah mempersepsikan sebagai situasi ancaman. Jadi selain tadi kita ngukur kapasitas diri, kita juga mesti melihat kita punya relasi kedekatan nggak? Karena tujuan bantuan adalah untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan diri kita juga gitu. Sama kayak kalau kita mau nyolongin orang berenang kan, kita harus yakin kita bisa berenang dulu sebelum kita nyemplung gitu. Nah, kemudian kalau kita punya kedekatan, terus kita juga udah terbiasa ngajak ngomong dia, setelah itu kita ajak dia bicara dengan cara yang tenang, kemudian kita mulai cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sama dia gitu. Setelah dia mau ngomong bahwa oh ya saya nih lagi saya lagi marah, saya lagi kesel karena saya ditinggal oleh pasangan misalnya. Nah, itu bisa kita dekatkan diri kita untuk mungkin yang bisa kita lakukan adalah jadi tempat berbaginya seseorang. Kita memberikan dukungan emosional. Jadi biasanya kan kalau orang lagi punya emosi negatif tuh secara kejiwaan istilahnya kita lagi punya banyak sampah nih di dalam diri kita. Jadi peran kita kadang-kadang menjadi tempat untuk venting ya, untuk mengeluarkan tuh unek-uneknya, perasaan nggak nyamannya, sampai nanti seluruh sampah di dalam dirinya itu udah keluar, dia udah bisa kita ajak berpikir clear. Oke, ternyata masalah kamu banyak ya. Jadi mungkin ini yang mesti kita urai satu-satu. Kemudian kita ajak dia untuk mulai melihat nih kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Dan kalau memang kita belum mampu, kita tawarkan tuh untuk mencari bantuan ke profesional. Atau kalau kita tahu nih ada arah yang kamu ke masalahnya finansial ya, sehingga istri kamu tadi lagi pergi gitu, terus atau anak nih lagi urusan sekolah ya, mungkin kamu kerja di mana, mungkin nggak di tempat kerja tuh ada korpri, ada apa yang tempat bisa meminjamkan uang gitu. Jadi kadang-kadang
kadang kita bisa membantu dia untuk berpikir secara rasional untuk mulai tuh memecahkan satu-satu permasalahannya, sehingga nantinya emosi yang berlebih tadi tidak lagi dia keluarkan dalam bentuk agresivitas, dan di akhir malah jadi membuat dia jadi makin merasa nggak nyaman, dan ujung akhirnya melukai diri dia sendiri gitu kalau dia merasa nggak ada dukungan gitu. Itu sih yang mungkin bisa diolah gitu ya, kalau kita sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai sahabat atau anggota keluarga, apa sih yang bisa kita lakukan? Tentunya menjadi pendengar yang aktif tapi tetap menjaga privasi seseorang. Terus kita juga harus menghindari stigma gitu, jangan kita menstigma bahwa oh semua orang gangguan jiwa tuh pasti akan agresif dan dia bisa nanti kita jadi korbannya, nggak juga gitu. Tapi di saat yang sama kita juga harus tahu batasan kita, bahwa kita bisa membantu sebatas apa, dan kalaupun kita nggak bisa membantu, mungkin tadi kita tawarkan ke untuk mendampingi, mau nggak kamu saya dampingi untuk ketemu teman yang kebetulan misalnya tenaga profesional, apakah psikolog klinis ataupun psikiater gitu. Dengan seperti itu tentunya tadi kemarahan yang besar tadi nggak harus dia realisasikan sebagai bentuk agresivitas yang berlebih, seperti itu. Baik, mendengarkan, kemudian memberikan solusi dan membantu mengajak ke mungkin memberikan bantuan pertolongan yang lebih mencari profesional pertolongan lagi ya. profesional ya. Baik. Baik. Kita tahu ya dok ya, terakhir ini dok ya, kalau tadi dokter menegaskan bahwa seseorang dengan gangguan kejiwaan ini belum tentu kemudian juga akan mencapai sadisme. Selain kemudian kita arahkan untuk bisa mendapatkan perawatan begitu ya dari tenaga profesional, melakukan assessment dari tenaga profesional agar bisa tahu begitu ya poin-poinnya. Selain itu dok, apa yang kemudian bisa kita lakukan agar tidak men-trigger begitu dok para mereka yang memang diduga ini mungkin memiliki gejala-gejala gangguan kejiwaan agar tidak kemudian memuncak emosinya dok? Oke. Betul sekali. Jadi tadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan penentraman ya, yang kita kenal sebagai deeskalasi emosi gitu. Jadi ada pelatihannya. Dengan kita tadi mendengarkan, ada suara kita turunkan, kita membina hubungan yang lebih erat dengan dia merasa punya support moral tuh. Karena kapan sih orang itu jadi bisa melakukan kekerasan terhadap dirinya aja, misalnya belum ke orang lain gitu kan, harming itu bisa dua nih, bisa keluar dan ke dalam. Ya, pada kasus ini kan ke dalam juga tuh. Nah, biasanya pada orang itu kapan dia pengen punya punya keinginan untuk menyakiti diri kalau dia merasa putus asa gitu. Dia merasa ada penderitaan yang sangat berat, kayak tadi misalnya dilaporkan terus abis itu istrinya pergi gitu misalnya. Mungkin aja ya, ini kan hipotesis, saya nggak tahu apakah betul kondisinya, kita perlu memeriksa gitu. Taruhlah dia depresi gitu ya. Apakah nih ada penderitaan dan keputusasaan yang besar gitu. Dan dia misalnya kemudian dia di saat yang sama dia nggak merasa ada dukungan. Karena yang kedua, kapan perasaan ingin mengakhiri hidup itu jadi bertambah kuat saat dia kehilangan hubungan dengan lingkungan. Hubungan dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu dia, apakah sahabat, apakah tetangga. Jadi kalau ada stigma, makin dia, wah dilaporin nih sama istrinya, sama apa gitu, itu makin membuat dia tertekan lagi. Dan pada kondisi depresi, itu juga orang yang akan punya kecenderungan memutus hubungan dengan luar gitu. Jadi ditambah lagi, hal itu yang akan makin memperkuat dorongan untuk rasa ingin mengakhiri hidup. Dan kapan keinginan tadi direalisasikan ke aksi untuk akhirnya jadi tindak kekerasan terhadap diri, itu biasanya saat ada akses untuk terjadinya resiko bunuh diri gitu, bahwa kalau ada sarana gitu, ada aksesnya, misalnya kita deket barang-barang yang bisa dipakai untuk mengakhiri hidup gitu. Jadi mungkin tuh nanti peran kita adalah waktu kita jadi keluarga, kita lihat orang ini punya potensi keberbahayaan, jauhkan benda-benda yang bisa dipakai untuk menyakiti dirinya ataupun orang lain. Terus yang kedua, kalau dia juga kita lihat punya kerentanan, jangan-jangan orang-orang ini kenapa sih dilaporkan atau ditinggalkan oleh pasangan atau dia dibicarakan oleh tetangga, itu jadi sesuatu yang sifatnya menyakitkan sehingga buat dia emosinya jadi berlebih. Mungkin orang-orang ini adalah orang yang dulunya pernah punya pengalaman traumatik saat masa kanak, apakah ditinggalkan oleh orang tuanya
dia lihat keluarganya juga berpisah, itu yang menyebabkan seseorang punya vulnerability saat dihadapkan pada trigger-trigger tertentu. Nah, tadi kan pertanyaannya terkait trigger tuh. Bagaimana kita menghindari trigger? Selain tadi alat-alat udah kita singkirkan, trigger lagi adalah jangan kita sifatnya justru judgmental gitu. Kamu sih begini, jadinya ditinggal keluarga tuh. Kamu gimana sih kok orang tua nggak bisa jaga anak gitu, malah anak disakitin, itu nggak boleh gitu. Jadi pada orang-orang yang vulnerable, hal itu justru makin men-trigger perasaan dia. Jadi dia makin merasa tuh udah frustrasi, makin malu, makin putus asa, makin merasa nggak ada gunanya lagi hidup gitu. Di situ yang mungkin perlu kita atasi adalah karena pada orang-orang ini mungkin dia juga punya skill atau coping mengelola permasalahan atau mengelola stresor yang belum adaptif. Jadi peran kita saat kita lihat bahwa orang ini saat mengelola emosinya masih muncul dalam bentuk agresivitas baik terhadap diri atau orang lain, mungkin itu udah saatnya untuk dia dibawa ke profesional untuk diajarkan tuh bagaimana nanti dia bisa mengelola stresor yang dari eksternal tadi, entah ketakutan akan ditinggalkan atau ketakutan untuk nanti jadi bahan pembicaraan orang lain atau dinilai oleh orang lain karena permasalahan rumah tangganya. Jadi hal-hal ini yang mungkin tak jadi pemahaman kita bersama gitu. Kadang-kadang kita men-trigger nih misalnya berita-berita tentang diri kita ada di medsos aja, itu juga bisa men-trigger gitu. Jadi mungkin keberhasilan kita dalam menulis sesuatu juga jadi sesuatu yang penting untuk jadi pemahaman bersama. Baik, berarti jangan dihakimi atau dijauhi tapi diberikan dukungan ya. Terima kasih Dr. Natalia Widiasih Raharyanti, Ketua Seksi Psikiatri Forensik Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia telah bergabung bersama kami. Salam sehat Ibu.